Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Daily Talk, program kesayangan kita di kanal Daily News. Dan kali ini kita akan membahas beberapa potensi desa yang luar biasa, terutama yang ada di Desa Bentek ya. Sudah bersama kami narasumber kita saat ini. Selamat sore Pak Kades. Ya, bersama kita Kepala Desa Bentek ya, 2 periode Bapak Warna Wijaya ya. Nanti Bapak Warna Wijaya akan menjelaskan seperti apa sih Desa Bentek dan potensi-potensinya. Kemudian mengapa Desa Bentek dikatakan sebagai miniatur Lombok Utara. Ya, Pak Kepala Desa. Bentek ini dikenal sebagai miniatur Lombok Utara. Nah, seperti apa sejarah Desa Bentek sebenarnya Pak Kepala Desa? Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asal muasal Desa Bentek ini kan ya berangkat dari sebuah sejarah ya, di mana dulu Kampung Bentek itu tepatnya ada di tempat ini sebenarnya, di Dusun Baro. Karena di situ ada Tiu Bentek, di mana dulu dekat Tiu Bentek itu ada perkampungan namanya Gubuk Bentek, di mana Gubuk Bentek ini dikelilingi oleh sebuah tanaman yang menjalar ya, namanya tanaman bentek. Nah, tanaman bentek ini di zaman dulu itu dipakai oleh masyarakat yang ada di gubuk itu sebagai alat pembersih, bisa dipakai untuk sampo, bisa dipakai untuk sabun mandi, seperti itu. Kemudian Gubuk Bentek ini aslinya sebenarnya itu para nenek moyang kita dulu, tetapi cucu-cucunya sekarang sudah banyak yang pindah begitu. Ada pindah ke Desa Samaguna, tepatnya di Dusun Santengah, Pekatan, kemudian di Enda, di Gelumpang. Nah, sisanya hanya bekas gubuk ya, bekas gubuk yang ada di sini. Seperti itu ya. Itulah asal muasal daripada Desa Bentek. Desa Bentek. Ya. Jadi tidak heran ya kenapa kita lihat Desa Bentek ini juga sebagai desa yang bersih. Ternyata tanaman bentek itu sebagai sebuah tanaman yang dipercaya juga bisa sebagai alat kebersihan ya. Iya. Kemudian Pak Kades, kami juga pernah mencari-cari tahu tentang Desa Bentek. Ternyata Bentek itu juga sempat berganti nama menjadi Desa Bebeke dulu ya. Nah, apa asal muasalnya itu Pak Kades? Iya, Desa Bebeke ini kan itu berangkat dari sebuah mutasi istilah sebenarnya. Iya. Ya, itu dari desa. Kalau Desa Bentek kan dia lahir tahun 1912. Kemudian dia mengalami sebuah perubahan pada tahun 1966, dia berubah menjadi Desa Bebeke. Nah, Desa Bebeke inilah dulu tuh wilayahnya ada di Desa Selelo, seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena Gubuk Bentek ini penghuni lamanya sudah banyak meninggalkan tempat ini, dia mutasi ke desa lain, yaitu Desa Samaguna. Sehingga peralihan nama desa itu pindah kepada Desa Bebeke, seperti itu. Artinya dulu Desa Bentek sebenarnya induk ya? Iya, dari betul. Beberapa desa yang sudah mekar saat ini termasuk Desa Samaguna maupun Desa Selelos begitu. Iya, begitu. Iya. Nah, tapi sebelum dia mekar ke Desa Samaguna, ke Desa Selelos itu, Desa Bentek ini itu dia tergabung kepada Kedistrikan Tanjung dulu kan. Karena Tanjung ini lebih dulu terbentuk ketimbang Desa Bentek ini. Nah, kemudian perkembangan sehingga Desa Bentek ini pertama berubah menjadi Desa Jenggala ya. Desa Jenggala, kemudian sejarah dia beranak pinang namanya Desa Samaguna, juga Desa Selelos. Desa Bentek ini dia beranak pinang namanya Desa Selelos. Ya, untuk informasi pemirsa ya, kedistrikan itu istilah lama dari kecamatan ya. Iya. Jadi dulu dipakai istilah kedistrikan, di era-era modern ini barulah kemudian dipakai istilah kecamatan seperti itu. Ya, baik. Kemudian kedua Pak Kades, Desa Bentek ini kita melihat sebagai desa yang kompleks Pak Kades. Ya. Dari berbagai latar belakang umat beragama terutama. Ada teman-teman kita yang Muslim, ada teman-teman kita yang Hindu, bahkan yang Buddha. Ya. Ya, seperti apa Desa Bentek dalam keseharian masyarakatnya ini bisa
merawat kebersamaan itu dan dalam keberagaman ini Pak Kades? Ya, tadi saya sampaikan bahwa Desa Bentek ini adalah miniatur Lombok Utara, di mana dalamnya ada 3 agama besar ya, yang sudah berkembang dan mereka hidup damai dalam kesadaran mereka. Satu yang menjadi modal utama kami dalam mereka ini tetap hidup berdamai adalah budaya saling kunjungi, begitu kan? Silaturahmi. Karena terutama kawan-kawan kita yang beragama Buddhis itu berangkat dari suku Sasak sebenarnya kan gitu. Cuma mereka masih menganut agama leluhur, itu agama Buddha. Nah, sebenarnya yang lain juga lari kepada agama penyempurna, itu agama Islam. Sehingga mereka satu punya nenek moyang gitu. Makanya hidup mereka rukun dan sampai hari ini masih sering terjadi perbedaan antar berbagai agama, dan itu tidak ada masalah antara satu agama dengan agama lain yang ada di desa. Yang penting mereka suku Sasak itu. Karena yang kawin ini ada unsur keluargaan dari lama. Nah, kalau yang agama Hindu ini pendatang ya. Pendatang dari Bali, pasca meletusnya Gunung Bali, mana mereka tinggal di Desa Bentek, mereka bercocok tanam, kemudian mereka berkembang biak lah, begitu kan, menghasilkan anak cucu sehingga sampai saat ini masyarakat Hindu di Desa Bentek lumayan besar, itu kurang lebih 18% ya, 18% yang tinggal di Desa Bentek ini. Kalau yang agama Muslim itu ada 56%, yang agama Buddha 30%. Alhamdulillah sampai hari ini dengan begitu banyak ya budaya saling jenguk, silaturahmi, kemudian kalau ada acara-acara begawe, mereka saling undangilah yang merekatkan hubungan mereka sehingga mereka hidup damai sampai hari ini. Artinya mereka meskipun berlatar belakang agama yang berbeda, tapi dari segi kesukuan masih ada kesamaan Pak Kades. Iya. Ya, sehingga kalau di daerah luar mungkin di tempat-tempat lain itu barangkali pernikahan seperti pernikahan beda agama, itu biasanya cenderung menimbulkan konflik. Betul, begitu. Nah, kalau di sini ternyata konflik itu bisa diurai ya. Ya, artinya tidak sering terjadi konflik lantaran kesamaan suku asal dan kemudian sering silaturahim, begitu ya Pak Kades. Nah, di sisi lain juga kita ini kan sudah menjadi sejak saya jadi kepala desa kan, dalam memperkuat hubungan kerjasama toleransi atau berbagai agama ini antara agama Buddha, agama Hindu sama Muslim, siapapun yang masalah ibadah ritual tahunan maupun 2 kali setahun itu mereka saling jaga. Misalnya kalau ada orang Muslim melakukan ibadah ritual Idul Fitri, Idul Adha, pasti kita minta kawan-kawan Hindu sama Buddha untuk menjadi menjaga tempat itu dalam rangka mengatur bagaimana prosesi ritual daripada agama Islam. Begitu juga yang Buddha begitu. Kawan-kawan kita yang Muslim sama Hindu ini juga kita tempatkan mereka di depan-depan wihara. Untuk apa? Untuk menjaga bagaimana mereka melaksanakan ibadah itu secara aman, nyaman, tidak ada masalah begitu kan. Itulah cara-cara kami menguatkan hubungan antar berbagai agama ini sehingga turisnya bagus. Ya, sifat tegak rasanya bagus, solidaritas sosialnya bagus seperti itu. Nah, di sisi lain juga kami mendorong ya di masing-masing masyarakat ini, terutama yang masyarakat Sasak ini kan yang tinggal di Bentek ini, harus membentuk Banjar sebagai komunitas sosial itu. Tujuannya apa? Lembaga Banjar ini adalah lembaga komunitas yang digunakan oleh mereka untuk curhatan, diskusi dan sebagainya. Sehingga kalau ada persoalan di tingkat umat misalnya seperti itu kan, biasanya mereka selesaikan di tingkat Banjar. Misalnya kalau ada konflik sedikit ya, masalah si A sama si B, si A sama si C gitu kan, larinya kepada tokoh-tokoh yang ada di Banjar itu. Karena di situ ada kumpul tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, sehingga banyaklah sebagai alat kami dalam rangka menekan kalau ada hal-hal yang berdampak kepada konflik sosial antara satu agama dengan agama yang lain. Dan sudah teruji seperti itu dia. Ya. Di situ perannya MKD, Pak Kades. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, bagaimana intensitas konflik yang terjadi antar umat beragama ataupun latar belakang yang berbeda di Desa Bentek, Pak Kades? Seingat saya sejak saya jadi kepala desa atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, belum pernah saya dengar ada konflik yang berdampak kepada unsur sara seperti itu kan. Hatta mereka bicara politik pun ya namanya hak asasi, kita bebaskan mereka memilih siapa seperti itu. Sehingga tadi saya sampaikan ya, lewat pertemuan-pertemuan di desa, rakor maupun di tempat-tempat banyak di semua agama ini ya. Kalau bicara politik, bicara hak asasi, beda pilihan itu wajar ya. Yang penting kita bagaimana membangun
kebersamaan, persatuan, dalam rangka membangun desa ini, kita buang politik itu sebenarnya. Yang ada adalah kebersamaan, yang rasa persatuan. Insya Allah, yang komitmen bersama kita melakukan persatuan, apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di desa itu mudah kita selesaikan. Maka saya ibaratkan sebuah batu besar yang tidak bisa kita angkat dengan 2 orang, maka butuh banyak orang. Nah itu, sehingga batu itu bisa kita angkat ke tempat yang lain. Itulah komitmen kami dalam rangka bagaimana melakukan kerukunan, termasuk dalam rangka juga bagaimana desa ini, apa visi misi desa bersama itu bisa dilakukan oleh semua kita, bukan kepala desa saja, tapi semua masyarakat juga mampu melaksanakan daripada visi misi desa itu. Seperti itu. Artinya sekarang ini kan musim politik ini Pak Kades. Selama ini berarti entah itu karena kebiasaan ataupun karena memang momentum politik, konflik belum pernah terjadi ya, antar warga. Belum pernah terjadi itu, belum pernah terjadi. Ya itu karena mereka sadar mungkin namanya politik itu kan beda pilihan, hanya sesaat. Kita hanya nyoblos saja 5 menit seperti itu kan, setelah itu kan kita rukun lagi itu. Siapa tahu karena kan sifatnya luber kan, langsung umum bebas rahasia. Tidak semua apa yang kita lakukan itu orang tahu seperti itu, itulah kerahasiaannya. Sehingga mereka dampak dari politik ini nada konfliknya. Kalau sekedar beda-beda pandangan tapi tidak sampai kepada unsur-unsur ya syarat kalau antara agama, kemudian ada baku hantam antara dukung A dukung B, itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Iya, baik pemirsa, ternyata itu kenapa Desa Bentek disebut sebagai miniatur Lombok Utara. Karena di Lombok Utara juga terdapat 3 agama besar yang berkembang, Muslim atau Islam, kemudian Hindu dan Buddha. Nah, sebegitu di Lombok Utara, ternyata di Desa Bentek juga memiliki komposisi yang sama. Nah, kemudian Desa Bentek juga berhasil selama ini dalam menjaga keharmonisan, kemudian ketentraman dan kedamaian antar umat beragama, sehingga disitulah Desa Bentek dikatakan sebagai miniatur Lombok Utara. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Baik, kita akan lanjut berbincang lagi dengan Pak Kepala Desa Bentek, masih tentang Desa Bentek dan potensi-potensinya. Ya baik, kita kembali lagi masih bersama narasumber yang sama, Kepala Desa Bentek. Kita bahas total bagaimana potensi dan sebagainya di Desa Bentek begitu. Iya, Pak Kades, kita tahu ya, Desa Bentek itu memiliki potensi alam yang luar biasa. Nah, kalau dari segi pariwisata, seperti apa potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Bentek, Pak Kades? Ya sejauh inilah setelah kami mencoba menginventarisir beberapa potensi wisata yang ada di Desa Bentek ini, maka saya katakan ternyata masih banyak objek wisata yang harus kita kembangkan seperti itu. Nah dulu sebelum gempa beberapa potensi ini pernah gitu kan, pernah hidup dan berkembang. Dan itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Misalnya ada para layang, ada river tubing, ada air terjun. Nah pasca gempa itu kemudian disambut dengan COVID, itu bermasalah sehingga nyaris kegiatan ini tidak bisa dijalankan seperti itu kan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2023-2024 ini sudah mulai kami mencoba mengembangkan kembali pasca COVID ini agar potensi wisata yang pernah berkembang dan pernah juga menciptakan lapangan kerja itu kami juga kembali seperti itu. Apakah itu wisata olahraga para layangnya, kemudian wisata river tubingnya yang pernah kita laksanakan dulu, termasuk juga mengunjungi spot wisata air terjun, ada yang ada di Tiusau maupun ada yang di Loko Lesong. Nah semua persiapan pernah dikunjungi dan dulu itu ramai tamu yang datang seperti itu. Dulu sempat booming? Ya sempat booming. Nah hari ini juga bersama BPD ya lagi menggagas wisata olahraga kan. Nah di dalamnya nanti mungkin yang lain itu sebagai penunjang paketnya daripada wisata olahraga itu. Semua wisata yang berbentuk baik yang dilombakan secara nasional maupun tingkat regional kami luncurkan kembali. Karena konsep kami yang namanya tontonan pasti banyak orang datang, gitu kan? Orang datang pasti bawa uang, orang bawa uang pasti orang belanja, itu intinya. Makanya yang menjadi PR kami ke depan ini bahwa ketika banyak tamu datang ya bawa uang, maka perlu ada tempat-tempat yang kami sediakan sebagai tempat mereka belanja. Destinasi. Atau sering disebut dengan lapak-lapak kan. Nah kemudian
supaya mereka betah ke depan ini, kita harus bikinkan juga ada homestay gitu. Supaya mereka tidak kembali ke misalnya ke Gili Air atau ke anu kan. Ya, ini coba kami lakukan ke depan ini. Kemudian juga supaya mereka lebih betah lagi, juga perlu ada hiburan. Nah, sore hari mungkin kita ada perisian, ada sirih, ada gedang berita, itu semua ada di Bentek. Termasuk juga Kemong 5. Ya, sebetulnya Kemong 5. Dan ini insya Allah kalau kita tampilkan di depan para tamunya, seakan-akan mereka akan betah seperti itu. Artinya atraksi-atraksi budaya juga masih banyak sekali di sini ya Pak Kades? Masih banyak sekali, dan itu sekarang masih ada itu, masih ada. Dan insya Allah beberapa hari ke depan ini kan ada atraksi budaya tingkat Lombok Utara kan. Nah itu kita tampilkan ada gedang belet sama Kemong 5. Karena kita dibatasi yang kita tampilkan, makanya hanya 2 yang kita tampilkan. Tetapi besok ketika kan atraksi budaya Desa Bentek, insya Allah semua kesenian dari 2 agama maupun 3 agama ini coba kita tampilkan ya dalam satu panggung. Itulah namanya pekan atraksi budaya yang ada di desa. Ini menarik Pak Kepala Desa. Tadi sempat Pak Kepala Desa menyebutkan sport tourism ya, atau wisata olahraga gitu. Nah di Desa Bentek sendiri kira-kira ini menurut analisanya Pak Kades ini akan berkembang seperti apa? Apakah seperti dahulu sebelum gempa atau bahkan lebih booming mungkin Pak Kades? Nah kalau kita ya yang namanya sebuah inovasi bagi desa itu, kalau itu aja kan gitu kan, maka orang hanya itu aja jadi pesertanya. Tapi kalau ada inovasi baru misalnya hubungan dengan sport tourism ini ya gitu kan, misalnya wisata memancing gitu, yang diiringi dengan lagu dangdut misalnya, itu kan bagian daripada wisata juga. Di bawah terik matahari mereka mancing keluar keringat kan. Nah itu termasuk juga besok ada camping ground yang coba kita tata di 2 lokasi ini. Di Puncak Remogek yang pernah kita bawa dulu dosen dari Udram, itu termasuk juga di dekat kolam ikan ya, yang kolam ikan yang dekat kantor itu. Nah itulah bentuk-bentuk inovasi terbaru sebagai apa ya, include dengan paket wisata river tubing, biar tamu-tamu besok mau tinggal sehari di desa itu, one day stay in Bentek Village lah, itulah istilah-istilah kita. Supaya mereka itu maunya menginap, mau makan di sini, tidak lagi ke mana-mana. Ya, baik. Nah, jadi tadi ada one day stay in Bentek Village begitu ya, jadi statement dari Pak Kepala Desa kita. Jadi ada kegiatan-kegiatan sebenarnya pariwisata yang akan dikembangkan oleh Kepala Desa. Bukan hanya berbentuk destinasi ya, tapi kegiatan wisata. Jadi di sana rencananya tadi seperti ada river tubing, kemudian ada para layang. Nah, itu bahkan ada sepeda juga ya Pak Kades. Karena di sini kita tahu alamnya masih asri, jadi untuk bersepeda itu masih sangat luar biasa ya, dengan oksigen murni dan sebagainya. Nah itu yang akan dikembangkan kemudian sebagai potensi-potensi pariwisata di Desa Bentek. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kepala Desa terkait dengan potensi UMKM kita di sini, karena kita melihat bahwa Bentek ini memiliki daerah yang begitu subur dengan pertanian dan perkebunan yang begitu produktif Pak Kades. Ya, seperti apa kemudian Kepala Desa Bentek melihat potensi berupa hasil hutan dan hasil tani ini? Ya kami sangat sangat responsif atas hasil-hasil ini kan. Karena kita di desa sudah ada BUMDes ini kan, ada BUMDes sebagai badan usaha yang ada di desa. Di mana menurut saya nanti sebagai tempat atau showroom kita bagaimana mempromosikan beberapa hasil pertanian itu. Untuk sementara ini kan kelompok-kelompok lah yang menjadi kekuatan kami di komite desa ini dalam rangka bagaimana mengolah hasil-hasil menjadi hasil-hasil yang bisa punya nilai tambah yang lebih tinggi. Satu contoh misalnya, kemarin beberapa kelompok coba membuat keripik pisang, kan? Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang dituduh sekarang ini, ada kelompok bikin teh dari kunyit kan? Ada juga kelompok madu triguna, ada juga kelompok kerajinan tangan, dan itu semua insya ada di Bentek itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini kan kelemahan kita untuk sementara ini, bahwa Lombok Utara ini belum mampu menampung semua hasil-hasil pertanian yang sudah dikelola oleh masyarakat seperti itu. Karena lebih banyak mereka ini sistem mengampas ke warung-warung kecil itu. Belum mereka masukkan kepada Alfamart, Indomart.
Makanya ke depan tugas-tugas kita mulai dari tingkat daerah sampai tingkat desa itu agar kelompok-kelompok yang kita bina, terutama cara mengemas sebuah produk sehingga mampu dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Artinya sebenarnya secara potensi sudah mumpuni dan secara pengolahan juga sudah baik. Namun mungkin butuh dukungan pemerintah daerah ya, kemudian Terutama di pemasaran, memperluas pemasaran. Iya, baik. Jadi kita akan kembali lagi bersama Kepala Desa Bentek. Tentu saja kita membicarakan tentang potensi-potensi Desa Bentek ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik, kembali lagi bersama kita. Ya, masih tentang seputar Desa Bentek. Nah, kali ini ada hal yang lebih unik ya, karena Desa Bentek ini dikenal dengan desa yang cukup bersih ya. Jadi kita akan pertanyakan kepada Pak Kepala Desa, bagaimana kira-kira Pak Kepala Desa cara menyadarkan masyarakat dan sebagainya untuk kemudian menjaga kebersihan. Ini kan bergerak kolektif ini cukup rumit Pak Kepala Desa. Kira-kira seperti apa resepnya? ya. Nah, kalau bicara kebersihan kan itu berangkat dari kesadaran diri ya. Nah, itu pun tidak terlepas dari komunitas sebenarnya. Dan alhamdulillah itulah enaknya Desa Bentek ini, bahwa semua dusun dia punya kelompok-kelompok belajar kan, punya kelompok-kelompok remaja. Itulah sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka mobilisasi untuk menjaga lingkungan seperti itu. Itu satu yang kita lakukan. Yang kedua, dalam rangka memperkuat posisi kebersihan ini, maka perlu ada namanya peraturan atau regulasi. Ya, kami kemarin pernah membuat regulasi ya, namanya bagaimana pelestarian lingkungan, itu kan lingkungan, termasuk juga bagaimana lingkungan tempat tinggal lingkungan hutan ini akan terjaga. Sehingga kami sering menyampaikan istilah namanya program selingkuh itu kan. Selingkuh, Ya, selingkuh itu. Selingkuh ini maaf kalau kita sebut ya memang agak tabu, tapi kalau kita buka secara itu menarik untuk kita kita simak sebenarnya kan, untuk kita pahami itu. Selamatkan lingkungan hidup kan. Karena hari ini saya lihat orang banyak selingkuh sama yang lain gitu. Sedangkan kata kita selingkuh sama alam, insya Allah alam akan terjaga. Saya menarik ini. Iya, Selingkuh mengapa dengan kita alam. Iya, mengapa kita perlu selingkuhin alam ini ya gitu? Karena alam adalah sumber kehidupan dan penghidupan kita selaku umat manusia. Alam punya udara, alam punya ekosistem, gitu kan? Alam punya air, lengkap alam itu. Kalau kita tidak jaga, kita selingkuhin atau lebih suka kita selingkuh sama yang lain, maka alam akan menjadi musuh kita. Gitu kan? Maka alam harus kita jaga ya. Harus kita lestarikan, lebih-lebih dengan program SDGs desa ya. Desa sadar lingkungan. Itu kan itu memperkuat posisi kami selaku kepala desa ini, bagaimana alam ini benar-benar terjaga. Baik yang ada di udara, di daratan, bahkan yang di laut, yang punya laut seperti itu. Karena ini adalah penopang kehidupan manusia. Seperti itu kira-kira. Jadi program-program dari Kepala Desa Bentek ataupun di Desa Bentek ini sendiri ternyata sudah pernah mendapatkan penghargaan Pak Kepala Desa ya? Ya, alhamdulillah. Jadi ada namanya program selingkuh, tapi ini bukan selingkuh yang negatif ya. Selingkuh itu adalah sayangi lingkungan hidup begitu. Selamatkan lingkungan hidup begitu. Ya. Jadi Pak Kades, kita ingin berbicara panjang lebar sebenarnya, tapi keterbatasan waktu mungkin di diskusi-diskusi selanjutnya Pak Kades. Ya, closing statement sekarang dari Pak Kades ini mungkin untuk pesan-pesan kepada masyarakat di luar, seperti apa Desa Bentek ini? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, baik yang ada di Lombok Utara, kemudian di Provinsi NTB maupun secara nasional ya, yang ada di pulau-pulau lain, bahwa Desa Bentek ini adalah salah satu desa yang beragam komunitasnya. Ada agama Buddha, agama Hindu, ada agama Muslim. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada pernah konflik gitu. Kalau kawan-kawan mau belajar tentang bagaimana toleransi atau beragama di Desa Bentek, welcome. Kami siap menerima, itu satu. Yang kedua, Desa Bentek ini banyak sekali potensi alam yang harus dikembangkan ke depan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau berkunjung atau mau berinvestasi, kami siap, gitu kan? Kami siap.
Selama kita saling menguntungkan, kami terbuka untuk siapa saja. Yang penting sekarang Bentek ini ekonominya naik, kemudian pendapatan masyarakat juga bertambah. Nah itu. Yang ketiga, ya ada beberapa potensi yang hari ini yang seterusnya masih alami yang bisa dikunjungi itu, ya kapan saja bisa dikunjungi itu dengan memanfaatkan beberapa guide lokal ya. Dan insya Allah di sini ya kalau mau ke Buani ketemu ada guide lokal di Buani. Kalau mau ke Tisawang juga ada beberapa teman. Yang penting kawan-kawan itu jangan lewat kantor desa seperti itu. Silakan hubungi kami selaku pemerintah desa, di situ bisa menjadi partner mitra daripada bapak-bapak ketika ingin berkunjung ke Desa Bentek. Seperti Baik. itu. Jadi ada 3 hal ya, selain pariwisata, kemudian ternyata Desa Bentek ini adalah sebagai role model untuk sebuah desa keberagaman seperti itu ya, atau moderasi beragama gitu. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa Bentek sama-sama atas kesediaannya sebagai narasumber. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah, Baik. terima kasih.